Lagi-lagi, Lamine Yamal digendong Nuno Mendes. Ini bukanlah isapan jempol biasa. Dia berperan besar dalam kemenangan 2-1 Les Parisiens atas Blaugrana, termasuk menyumbang assist untuk salah satu gol. Dan saya bahkan tidak berpikir saya melebih-lebihkan dengan pemain yang satu ini, karena Nuno Mendes memang bek kiri terbaik yang pernah kita lihat. Mungkin sejak era Marcelo di Madrid ketika ia benar-benar berada di puncak performanya. Dan setelah era Marcelo, kita telah melihat ada pemain yang menandinginya seperti Alphonso Davies, Andrew Robertson, Joao Cancelo, dan seterusnya. Namun Nuno Mendes jelas lebih baik daripada mereka semua. Dan ini bisa dilihat di setiap pertandingan PSG sejak awal tahun 2025. Dalam video ini, saya akan mengulas kehebatan Nuno Mendes dan siapa saja yang telah menjadi korbannya. Selengkapnya, simak video ini. Sejak kedatangannya ke PSG tahun 2021, selalu ada kesan bahwa ia sangat berbakat dan ditakdirkan untuk hal-hal hebat. Tetapi kini, perasaan itu berlipat ganda. Pertama, saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya ia di depan mata kita. Saking hebatnya, ia berubah dari sekedar bek kiri biasa yang mampu menghadapi dan meredam pemain sayap kelas dunia. Lihat saja cara ia berakselerasi dan Anda bisa melihat betapa saya tidak berbohong memujinya. Ia pada dasarnya bisa membawa bola ke depan sendirian. Bayangkan, beberapa pelatih terbaik di dunia, mereka menyusun rencana untuk menekan dan memposisikan pemain mereka agar bola tidak dilempar ke area pertahanan mereka sendiri. Seperti Guardiola, Arteta, Inzaghi, dan Xabi Alonso. Namun Nuno Mendes muncul mematahkan semuanya dan benar-benar menghancurkan semua persiapan taktis mereka. Begitulah pengaruh Mendes dalam sepak bola saat ini. Nama Alejandro Balde langsung terlintas dalam pikiran saya. Namun, Mendes melakukannya dengan lebih efektif. Pertama, Mendes lebih kuat dan lebih besar daripada Balde, yang memungkinkannya untuk unggul dari segi fisik. Kedua, sentuhan Mendes jelas lebih baik dalam fase membangun permainan. Ada juga nama Theo Hernandez. Namun, mantan pemain Milan itu hanya bagus dalam fase penguasaan bola. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mereka punya tembakan atau umpan akurat seperti Mendes? Untuk Hernandez, ia bisa dibilang hampir setara dengan Mendes yang kita lihat saat ini. Di musim 2020-2021, Theo Hernandez menyelesaikan musim dengan 7 gol dan 8 assist, yang tidak lebih baik dari 5 gol dan 5 assist Mendes di musim treble-nya kemarin. Tapi ini bukan soal angka. Mari kita lihat kapan tepatnya gol-gol itu dicetak. 2 diantaranya terjadi di perempat final Liga Champions melawan Aston Villa. Semua orang mengira ini akan mudah bagi PSG, tetapi tim asal Inggris itu memberikan tekanan besar sepanjang laga. Namun Mendes berhasil mencetak 2 dari 5 gol PSG dalam 2 leg, sekaligus menjadi bek PSG pertama yang mencetak 2 gol di babak tersebut. 1 gol lagi ia cetak di final Nations League melawan Spanyol. Ia mencetak gol penyeimbang di babak pertama dan memberikan assist. Belum lagi penalti gemilang yang ia cetak. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa ia adalah pemain terbaik Portugal pada malam itu. Mungkin kita melewatkan sesuatu, karena tanpa Anda sadari, saya telah menyebutkan korban-korban Nuno Mendes, seperti Arteta, Inzaghi, Xabi Alonso, Aston Villa, dan timnas Spanyol. Namun untuk lebih detail, siapa saja korban-korbannya? Mari kita mulai. Sebagian besar dari Anda semua berpikir itu dimulai pada malam hujan di Parc des Princes melawan Liverpool. Tetapi sebenarnya dimulai sebulan sebelumnya di stadion yang sama melawan Manchester City. Setelah 55 menit, PSG tertinggal 2-0 setelah kebobolan gol dari Jack Grealish dan Erling Haaland. Namun berkat penampilan gemilang seluruh tim PSG, dan khususnya Nuno Mendes yang membuat Phil Foden tak berkutik sepanjang pertandingan, hasilnya PSG mencetak 4 gol dalam kurun 30 menit terakhir, dan akhirnya lolos ke babak playoff. Saya tahu, Foden baru saja menyelesaikan musim terburuknya, namun ia adalah pemain terbaik Liga Primer pada kala itu. Dan terlepas dari itu semua, ia bukan pesepak bola biasa, melainkan ia adalah salah satu talenta terbesar yang pernah dihasilkan Inggris dalam sejarah sepak bola modern mereka.
Kemudian duel melawan Mohamed Salah yang menjadi pusat perhatian. Mendes memiliki salah satu tugas terberat untuk menghentikan pemain paling berpengetahuan di dunia saat itu. Namun Mohamed Salah tampak tak berdaya, terutama setelah dicegat atau ditackle untuk 10 kalinya berturut-turut. Pertandingan di Paris itu tidak terlalu banyak menampilkan duel Salah melawan Mendes, tetapi pertandingan Anfield jelas menunjukkannya. Nono menampilkan salah satu duel fullback sayap paling berat dan paling sengit yang pernah kita saksikan baru-baru ini. Semuanya berawal dari penyelamatan di garis gawang dalam 10 menit setelah pertandingan dimulai. Sejak saat itu, semua upaya Salah berhasil dimentahkan dengan gemilang oleh pemain Portugis itu. Dan, apa yang ditunjukkan statistik? 70% duel dimenangkan, 7 aksi bertahan berhasil, dan 100% dribble sukses hanya di babak pertama. Lalu bagaimana dengan statistik selama 120 menit penuh? Jumlah aksi bertahan meningkat dari 7 menjadi 19, hampir 3 kali lipatnya. Wow, sebuah catatan impresif untuk pemain PSG itu. Ini tak diragukan lagi merupakan penampilan paling meyakinkan dari semua yang dibahas. Kemudian di perempat final, ia memberikan dampak yang lebih berkesan di sisi lain lapangan dengan 2 golnya di Parc des Princes dan Villa Park. Namun, laga semifinal kembali menyuguhkan duel sengit lainnya, yakni Nuno Mendes melawan Bukayo Saka. Mendes tahu Saka suka bergerak ke tengah dan mengumpan bola lewat kaki kirinya. Hal ini berbeda dengan yang biasa dilakukan Mohamed Salah dalam situasi 1 lawan 1, karena pemain Mesir itu juga suka bergerak keluar menembus langsung ke area kotak penalti. Terlepas dari perbedaan gaya, Mendes kembali tampil brilian. Lari pemulihan dan ketenangannya memaksa Saka melakukan upaya-upaya yang tidak seimbang, sehingga menguntungkan PSG. Namun, itu bukanlah akhir dari rentetan brutalnya, yang bahkan jauh dari itu. Langkah selanjutnya, Final Nations League. Spanyol dengan Lamine Yamal siap mengancam. Namun, Mendes tidak melakukan kesalahan yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Beberapa dari Anda mungkin ingat bahwa Yamal yang berusia 16 tahun pernah mempermalukan Mendes ketika PSG bertemu Barcelona di perempat final UCL musim 2023-24. PSG yang keluar sebagai pemenang. Namun Yamal mempermainkannya untuk gol pembuka Barca ketika Rapinya berada di sisi penerima umpan silang Yamal. Mendes punya waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk berduel lagi dengan Yamal di kemudian hari. Benar saja, di Final Nations League, Mendes mencapai tingkat tackle 100%, 3 dari 3, dan memenangkan 70% duelnya, 7 dari 10, dan hanya kecolongan 1 dribble sukses selama 120 menit. Dikombinasikan dengan gol dan asisnya, hal ini membuatnya mendapatkan penghargaan Man of the Match pada kala itu. Terbaru dalam duel UCL Barca melawan PSG, Mendes tampak seperti salah satu bek terbaik di posisinya. Dalam duel yang dihelat Kamis dini hari, ia berhasil menjaga Lamine Yamal, sekaligus menyumbang asis untuk salah satu gol PSG dalam kemenangan 2-1. Yamal mengawali pertandingan dengan menjanjikan dan memukau para penonton dengan aksi gemilangnya. Namun, bintang muda timnas Spanyol itu tak mampu berbuat banyak, karena lawannya Nuno Mendes hampir selalu menahannya. Selanjutnya, di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, ia menghadapi tantangan terberatnya sejauh ini, yakni Lionel Messi. Namun PSG berhasil melumat Inter Miami 4-0 dengan Messi yang nyaris menemukan ruang. Bahkan di usia 38 tahun, Messi tetaplah Messi seperti yang ia tunjukkan di babak penyisihan grup. Namun, pada level itu, jelas bahwa ia telah kehilangan banyak kecepatannya dan tidak mampu mengatasi fisik, posisi, dan antisipasi Mendes. Nuno benar-benar menghalangi ritme Messi. Itulah serangkaian ulasan tentang Nuno Mendes yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin sekedar berpendapat, silakan isi dan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.